pelajaran modular. Di sekolah lain memang nggak kelihatan ya pelajaran modular itu apa ya. Satu-satunya cuma ada di GMC. Pasti kalian bingung modular itu apa. Ya sebenarnya modular itu nggak jauh beda dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Modular itu ya sebetulnya adalah satu paket pelajaran utama yang diwajibkan pemerintah. Apa aja? Nah, satu pelajaran agama. Yang kedua apa? PPKN. Ketiga seni budaya. Keempat, sejarah Indonesia. Wow, banyak kan ya? Ada 4 dirangkum jadi 1. Luar biasa. Menarik gak sih? Tanyakan kepada teman-teman kalian, pasti menarik. Wah, itu harus pasti jelas. Di mana-mana semua siswa seluruh Indonesia itu harus belajar agama, PPKN, sejarah, seni budaya. Supaya apa? Satu yang jelas, bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara berketuhanan. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Termasuk juga pengalaman sila pertama dari Pancasila, dan itu ada di pelajaran PPKN. Nah, selain itu kita juga diajak untuk belajar tentang bangsa kita sendiri. Makanya kita belajar sejarah tentunya. Ingat apa dikatakan oleh Presiden Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Itulah pentingnya belajar sejarah. Kemudian seni. Kita sebagai manusia ini adalah orang yang berseni, ya, seperti sang pencipta kita, seorang seniman besar. Bukan seorang lagi ya pencipta kita, Tuhan adalah sang pencipta, ya. Dan oleh karena itu pastinya sebagai makhluk ciptaan kita adalah orang yang berseni. Dan supaya kita juga menghargai karya seni budaya Indonesia sebagai tempat tinggal kita sendiri, begitu. Tentunya pasti dari sikap. Semua siswa diajarkan untuk bersikap yang baik tentunya ya. Kita coba saja dari yang pertama adalah 5S. Santun, sopan, sapa, salam, senyum. Nah, dari situ aja dulu. Itu adalah sikap-sikap yang ada di sekolah GMC. Dan tentunya semua siswa GMC adalah siswa yang berketuhanan. Itu hasilnya. Lalu bagaimana? Tentunya juga siswa-siswa kita juga adalah patuh dan taat kepada peraturan yang ada baik di sekolah maupun peraturan yang ada di masyarakat tentunya. Karena kenapa? Kita sudah belajar PPKN. Dan apalagi bahwa siswa-siswa GMC tidak pernah melupakan sejarah. Dan lebih hebatnya lagi, siswa-siswa GMC ini dididik untuk menjadi seorang seniman besar, desain grafis, menjadi seorang fotografer, gamers, dan lain-lain. Luar biasa bukan? Itu hasilnya dari modular yang bekerja sama dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Oke, di sekolah kita pelajaran kreatif itu main goalnya itu adalah membukakan cara pandang bagaimana berpikir secara kreatif dan juga pengaplikasiannya di dalam aspek hidup, bukan cuma dari sekedar desain atau multimedia specifically, tapi di seluruh aspek hidup. Kalau hasil karya kita integrated dengan seluruh pelajaran multimedia tentunya. Bisa dilihat dari hasil karya, misalnya seperti desain grafis, fotografi, videografi, animasi, bahkan pembuatan games. Tapi itu yang secara direct ya. Tapi indirectnya adalah bisa dilihat anak-anak kita berubah cara pandangnya, gitu ya. Dan cara mereka berpikir itu berbeda. Jadi ketika mereka menghadapi kehidupan mereka akan mencari creative solution, gitu. Untuk dari setiap aspek yang terjadi di hidup mereka, bukan cuma dari masalah school, maybe in future, maybe in social, dan seterusnya. Nah, berkaitan, kebetulan banget nih kamu nanya. Jadi
kita balik dari namanya aja kreatif. Udah nggak bisa kita pungkiri, di era yang sudah serba maju ini, teknologi sudah lebih maju dan segala lebih maju. Peranan kita sebagai human being, yaitu yang penyokong utamanya itu adalah kreativitas. Ya, terutama kalau kamu melihat apa yang sedang terjadi sekarang, misalnya dengan kejadian pandemi dan segala macam, ketika kita mempunyai kreativitas, kita akan mempunyai solusi ya untuk menghadapi masalah-masalah tersebut secara kreativitas. Ya, contohnya ya walaupun dengan pandemi yang susah ini, kita tetap berkembang dengan mengembangkan ide-ide UMKM yang kreatif dan segala macamnya. Salah satu contohnya ya. Jadi karena itu, kalau dibalik lagi tanya kenapa penting, kalau buat saya dan opini saya, kreativitas itu sangat penting. Kenapa? Karena itu adalah penyokong utama dari untuk kita survive di perkembangan zaman yang sangat pesat ini. Contoh lainnya misalnya seperti di zaman yang seperti tadi saya sebutkan perkembangan pesat ini, misalnya ya, segala sesuatu sudah dipermudahkan dengan teknologi. Di dalam desain kita bisa lihat, walaupun kamu bukan desainer, sudah banyak aplikasi atau penunjang lain yang membantu kamu untuk mendesain fotografi, videografi, even games gitu ya. Tapi apa yang membedakan ya satu SDM dengan SDM yang lainnya, yaitu adalah kreativitasnya, di mana memang akan beda hasilnya ketika kamu punya kreativitas dibandingin yang cuma kamu sekedar hanya bisa menggunakan alat penunjang gitu sih. Oke, untuk pelajaran animasi yang dipelajari itu adalah bagaimana cara membuat 3D modeling dari awal. Setelah itu kasih warna, terus kasih cahaya, nanti ada bikin karakternya juga, karakternya dikasih tulang, dan akhirnya bisa dianimasikan, bisa dibikin bergerak maksudnya, seperti itu. Untuk proses belajar online animasi itu lebih ke ini ya, jadi kalau saya sendiri sih lebih ke memberikan modul pembelajaran lewat video. Video tutorial itu video yang bisa ditonton berulang-ulang gitu ya, jadi kalau misalnya nggak ngerti mereka bisa tonton lagi dan tonton lagi. Tapi tetap aja secara online saya pantau secara tatap muka, live online ya, maksudnya tatap muka itu ya, online ya. Jadi saya tetap mentoring mereka progresnya kayak gimana, kalau ada kendala bertanya. Tapi untuk tugas assignment-nya biasanya saya berikan demo di online, dan saya juga berikan videonya juga gitu loh. Rekaman kelasnya juga saya berikan kepada mereka, jadi mereka tetap bisa ikuti pelajarannya. Kalau nggak ngerti ya tinggal diulang lagi aja. Kalau misalnya memang masih nggak ngerti juga, ya udah tanya di grup WhatsApp seperti itu. Oke. Sebenarnya pembelajaran animasi itu gunanya apa? Sekarang kan kita hidup di zaman sosial media konten ya. Jadi animasi itu sebenarnya bisa juga dipakai untuk penciptaan konten, untuk mengekspresikan pesan-pesan yang mau disampaikan. Kalau dari sebelumnya memang animasi itu sudah lebih banyak dipakai untuk kayak iklan, terus film serial, feature film bioskop gitu ya. Jadi intinya media ekspresi menyampaikan pesan. Nah kalau sekarang ini kan kita sudah banyak diramaikan dengan konten YouTube, Instagram. Nah mungkin buat mereka yang mau berekspresi, mau menyampaikan pesan apa, itu mereka bisa menggunakan animasi sebagai salah satu medianya, seperti itu. Oke, jadi pelajaran bisnis GMC itu sebenarnya kita lebih mengenalkan siswa kepada apa sih bisnis itu, dan juga memperkenalkan kepada siswa mengenai soal peluang-peluang bisnis yang ada. Dan yang pasti goalsnya adalah membuat siswa tuh how to become an entrepreneur untuk nextnya, gitu sih. Oke, mostly kalau kita di bisnis lebih banyak praktek. Tapi karena sekarang lagi pandemi, jadi anak-anak lebih banyak praktek dari rumah yang kita realisasikan lewat Google Meet gitu. Tapi beriringan dengan materi yang berjalan. Oke, apa manfaat kedepannya murid SMK mempelajari bisnis? Nah, itu yang saya bilang tadi. Goals-nya adalah bagaimana mereka itu menjadi entrepreneur ketika lulus dari GMC. Karena apapun itu yang dipelajari, mulai dari video, animasi, desain, itu akan percuma kalau mereka nggak bisa lihat peluang bisnis ke depannya. Jadi bagaimana semua yang mereka pelajari itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk mereka. Itu kenapa akhirnya kita coba ajarin untuk how to become entrepreneur yang saya bilang tadi. Gitu. Kalau industri banyak ya, bisa di industri kreatif, industri perfilman, industri perhotelan gitu. Jadi berbagai macam industri sebenarnya itu ada peluang untuk menjadi seorang pebisnis gitu sih. Oke, ya
kalau khusus untuk pelajaran bimbingan konseling ya, terutama di dalam online ini, tentu juga kan ketika online ini sangat berbeda sekali ya. Anak-anak pun mengalami kendala dan guru juga mengalami kendala. Jadi untuk BK sendiri, untuk bimbingan konseling sendiri, mestinya kan lebih banyak kita itu konseling ya prosesnya, atau kita mengumpulkan anak-anak yang memiliki permasalahan yang sama sehingga kita bahas bersama. Tapi ketika online ini kita lakukan secara klasikal gitu. Jadi otomatis juga materi-materi yang diberikan ya secara umum gitu, termasuk mengenai bagaimana mereka mengatasi masalah ataupun bagaimana mereka menjadikan dirinya lebih tetap survive meskipun dengan kondisi yang berbeda, seperti contoh dalam pembelajaran online ini gitu. Nah tentunya jam belajarnya pun agak lebih dipersingkat gitu, jadi dipadatkan, lalu mereka juga banyak diberikan tontonan video-video yang ada relevannya dengan materi saat itu gitu loh, atau materi yang mereka butuhkan gitu. Itu sih kalau dalam pembelajaran online, tetapi memang lebih kurang tersentuh gitu loh. Tetap aja walaupun kita memberikan pembelajaran ketika pemberian materi di kelas, tapi semacam untuk penyampaiannya sendiri itu seolah sulit untuk diterima, dan saya sendiri pun dalam memberikan materi merasa agak kesulitan juga ya secara jujur gitu. Beda sekali dengan ketika kita offline itu kan, selain di kelas kita juga ada waktu tersendiri, kita ngobrol ketika jam istirahat dan setelah jam belajar. Itu yang paling luar biasa sih, karena kalau materi di kelas itu kan hanya sedikit, tapi yang lebih banyak bisa untuk bersama mereka itulah ketika di luar jam pembelajaran di kelas. Itu sih. Kalau pengalaman saya mengajar di JMC ya, anak-anak ini memang membutuhkan sangat bagaimana kita menyentuh mereka, karena secara jujur ya, ini pengalaman saya sebagai DK di JMC, anak-anak ini secara skill mereka nggak masalah. Secara skill kebanyakan anak JMC ini luar biasa kalau menurut saya ya, tetapi mereka lebih banyak membutuhkan pendampingan di luar skill, di luar materi pembelajaran kayak multimedia gitu ya. Jadi ya mungkin di rumah mereka orang tua sibuk dan sebagainya, jadi saat di sekolah terutama dengan para guru, bukan hanya saya sebagai guru BK ya, tapi dengan para guru pun mereka membutuhkan pendampingan gitu, pendampingan yang mereka yang harus dimengerti gitu loh. Karena permasalahan mereka bukan hanya tentang belajar, tetapi bagaimana hubungan mereka atau relasi mereka dengan orang rumah juga, itu di sini yang cukup banyak. Jadi kita selain memberikan ilmu pembelajaran gitu ya, tapi juga ya itu tadi pendampingan di karakter lah ya, atau ya, attitude mereka itu yang sangat-sangat dibutuhkan juga gitu. Kalau yang lucu ada banyak, apalagi ketika offline dulu ya gitu ya, dimana mereka itu menjadi lucu dan unik menurut saya, karena mereka ini lebih senang dianggap sebagai teman gitu. Bahkan kadang anak-anak ini suka lupa memanggil Pak atau Bu, mereka kadang memanggil Cici atau Ko gitu. Makanya kalau kadang tuh orang dinas atau kok manggilnya Cici atau Koko sih, Bapak Ibu dong kalau di sekolah. Jadi mereka sangat-sangat unik menurut saya. Mereka benar-benar merasa friendly sekali gitu dengan para guru. Jadi ya tadi untuk kalau ada masalah mereka lebih terbuka gitu. Jadi itu bukan hanya dengan saya sebagai guru BK ya gitu, tapi hampir dengan semua guru. Jadi mereka merasa keluarga ini JMC. Makanya ketika online ini itu tuh mereka cukup terpukul lah ya kalau menurut saya gitu. Karena ya keunikannya tadi JMC ini adalah keluarga gitu.